Halo teman-teman, welcome back to my channel. Episode kedua dari drama High Class. Setelah kejadian di episode pertama, dia pun kehilangan kunci mobilnya. Kemudian ada seseorang yang menolongnya. Seseorang ini adalah Nayun. Dia adalah wanita misterius yang berteman nanti dengan si Yeol. Dan kalau Mimin lihat baju si Nayun ini sama persis dengan bajunya si Yeol. Apakah ini sebuah kebetulan? Apa mungkin mereka ada sangkut pautnya nanti? Kita akan saksikan nanti guys. Keesokan harinya, semua ibu-ibu yang ada di sekolah ini membicarakan si Yeol. Dan sampai saat ini pun dia belum memiliki teman. Kemudian dia mencek lokasi tempat anaknya yang dikunci itu. Tapi yang mencurigakan, tulisan welcome itu sudah tidak ada guys. Dan dia menemukan sebuah cipit rambut yang ada di lokasi tersebut. Nah, di sini ada si Doyoung yang melihat si Yeol. Dari matanya dia seperti kasihan dan ingin mengatakan sesuatu kepada si Yeol. Dan ternyata yang dilihat si Chan di kamar mandi itu adalah dia bersama dengan seorang lelaki. Dan dia juga terlihat mengejar si Chan. Namun apakah benar tangan dia yang mengunci si Chan? Kayaknya Mimin masih penasaran nih, karena tangannya yang mengunci ini tidak diperlihatkan wajahnya. Lalu si Yeol pergi untuk memeriksa CCTV di tempat itu. Tapi yang lucunya dari pihak sekolah ini malah memberi penjelasan yang tidak akurat. Bahkan mereka seperti menutupi sesuatu. Dan di sini muncullah pimpinan sekolah itu bernama si Jinsul. Si Jinsul ini juga seperti orang yang selalu tertekan batin. Dari wajahnya itu kelihatan seperti banyak masalah guys. Dia juga menjelaskan bahwa suaminya Yeol itu sangat berperan aktif di sekolah ini sebelumnya. Dan itulah alasan mereka untuk menerima anak Yeol. Lanjut lagi, anak Yeol ini ternyata bahasa Inggrisnya masih sangat kurang. Jadi gurunya menyarankan agar si Chan ini mendapatkan kelas tambahan di rumah. Terus Yeol juga baru tahu ternyata ada grup orang tua murid di sekolah itu. Dan hanya dia yang belum dimasukkan di grup ini guys. Setelah dia masuk grup itu, tidak ada satu orang tua pun yang merespon ajakannya. Kasihan banget ya Yeol ini. Anaknya dibully dan dia juga dikucilkan. Selanjutnya dia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini bernama Danio. Dia akan menjadi guru olahraga hoki es di sekolah itu guys. Pada malam harinya dia menemukan handphone di rumahnya. Dan handphone ini wallpapernya adalah foto suaminya. Namun dia tidak bisa membukanya karena kode PIN yang dia masukkan salah. Saat diperiksa ke servis handphone pun tidak bisa dibuka guys. Makin mencurigakan saja nih. Lalu saat dia pergi ke kantor perumahannya, ada wanita cleaning service yang melihatnya dengan tatapan yang aneh. Wanita ini bernama Aisun. Dan kayaknya dia mengetahui kejadian apa yang terjadi di rumah Yeol ini sebelumnya. Di samping itu, si Jisun diam-diam menggunakan guru Rachel untuk membimbing anaknya di rumah. Dia sengaja menggunakan kekuasaannya nih untuk memasuki anaknya lebih dekat ke gurunya. Terus suaminya si Jisun ini membawakan sekantong kresek hitam, makanan kesukaan si Jisun saat mereka masih pacaran. Setelah itu dia membuang makanan pemberian suaminya ini. Seorang wanita high class dikasih kantong kresek hitam guys. Keesokan harinya si Yeol bertemu lagi dengan si Danio ini saat ingin membeli peralatan untuk di pantai. Nah, anak Yeol ini juga ternyata dikucilkan oleh teman-temannya. Tidak ada yang mengajaknya satupun saat ingin bermain. Dan saat itu datanglah si Nayun. Ternyata si Nayun ini adalah rekan orang tua dari si Chan. Dan si Chan ini ternyata sudah berteman sebelumnya dengan anak si Nayun yang bernama Jae-in. Nah, disinilah mulai pertemanan mereka. Ibu-ibu sosialita yang lain malah asik dengan perkumpulan mereka dengan permainan golf mereka. Si Yeol juga asik dan mulai akrab dengan si Nayun. Anak mereka juga kelihatannya sangat bahagia. Nah, ketika si Yeol ini ingin beranjak pulang, dia tidak sengaja menjatuhkan handphone yang dia dapatkan di rumahnya. Si Nayun ini tatapannya sangat aneh saat melihat handphone yang jatuh tersebut guys. Jangan-jangan dia ada hubungannya dengan suaminya si Yeol.
Kemudian si Doyung ini ternyata memiliki kesepakatan dengan suaminya tentang kebebasan mereka. Dan suaminya ini sering meninggalkannya sampai berbulan-bulan guys. Pantas aja si Doyung ini sering berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan setelah si Doyung menikah dengan suaminya ini, dia belum pernah lagi tayang di televisi guys. Di samping itu, anak si Doyung ini juga ternyata sering membuli dan mengolok-olokkan si Yi-chan. Bahkan dia mengatakan kalau si Chan ini adalah stupid. Nah, anak si Doyung ini memiliki mainan drone yang dia bawa ke sekolah. Dia sama teman-temannya terlihat asik memainkannya. Dan saat jam istirahat, semua anak-anak pergi ke kantin. Tapi ada salah satu tangan anak yang mengambil drone-nya si Siwo. Kemudian drone ini terjatuh. Dan ada si Yi-chan yang berdiri di samping drone itu guys. Kejadian ini langsung menyudutkan si Yi-chan. Si Yi-chan dituduh sebagai pelaku atas kerusakan drone-nya si Siwo. Si Doyung dan si Jisun juga menyudutkan si Yi-chan. Bahkan mereka menyuruh pihak sekolah untuk mengeluarkan si Yi-chan. Dan si Doyung juga membahas tentang masa lalu si Yi-chan saat di sekolah lamanya. Dan ternyata yang merusak drone-nya si Siwo itu adalah si Jae-in, anaknya si Nayun. Si Aul juga menyuruh si Doyung untuk meminta maaf ke anaknya. Si Doyung pun tanpa egois langsung meminta maaf. Kayaknya bukan dia juga yang menutup si Yi-chan di locker itu guys. Lanjut lagi, si Yeol ini dengan si Nayun semakin akrab, bahkan si Nayun mengajaknya untuk berteman. Si Yeol yang polos ini ya terima-terima aja, bahkan dia senang ada seseorang yang mau berteman dengannya. Di samping itu, pimpinan sekolah ini mendapatkan telepon dari seseorang. Dan dia juga mendapatkan telepon dari si Jisun. Setelah itu, si Yeol mendapatkan kiriman bunga. Tapi dia keliru, dia berpikir kalau si Nayun yang mengirimnya, ternyata bukan guys. Apakah ini dari pimpinan dan si Jisun? Karena sebelumnya pimpinan itu juga yang mengirim undangan spesial kepada si Yeol. Tapi bisa iya bisa enggak juga nih. Karena si Yeol juga mendapatkan SMS teror dari handphone suaminya itu. Wah, semakin banyak nih misteri dramanya. Dan di akhir episode ini, karena si Yeol penasaran siapa yang mengirim bunga itu, dia memeriksa barang-barang yang ada di rumahnya. Lalu dia menemukan fotonya si Doyung. Dia langsung berpikir kalau si Doyung lah yang ada di balik semua ini. Karena cipit rambut yang dia dapatkan itu juga mirip dengan cipit rambutnya si Doyung. Apakah benar kecurigaannya si Yeol ini? Atau mungkin si Doyung ini adalah kambing hitam dari semua kejadian yang menimpa si Yeol? Apapun jawabannya kita akan saksikan di episode selanjutnya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.